Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizdianto, usia 46 tahun, asal dari Desa Tugurejo, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Ya, saya berawal dari buku antologi ini, buku Madrasah Cinta ini menceritakan tentang program-program dari Rumah Pintar Sulistiawati. Jadi saya terinspirasi dari bapak saya yang seorang guru kepala madrasah ibtidaiyah, yang beliau juga sebagai guru saya pribadi. Jadi saya insya Allah mau meneruskan perjuangan bapak saya. Buku ini adalah buku antologi pendidikan. Jadi satu buku ini ditulis oleh banyak penulis. Jadi teman-teman di sini ditantang untuk menulis tentang ide apa untuk kemajuan pendidikan di Indonesia sesuai dengan basic masing-masing. Ada yang kepala sekolah, ada yang guru, ibu rumah tangga, guru bidang studi, dan ada juga dari praktisi ya, bukan pendidik juga. Jadi di sini teman-teman menulis tentang ide tentang pendidikan di Indonesia. Ada menceritakan tentang pengalaman menjadi guru, pengalaman jadi kepala sekolah, ada juga ibu rumah tangga yang concern terhadap pendidikan. Ada juga yang punya program sendiri ya, walaupun bukan pendidik formal tapi punya pengalaman untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kami bertemu dalam sebuah komunitas menulis, yaitu KMO Aliniaku. Jadi komunitas menulis online. Kita berlatih di situ, suka duka bareng-bareng. Jadi mulai belajar dari awal, dari nol, sampai bisa terbit buku Madrasah Cinta ini. Jadi banyak sekali seninya ya, terutama yang masih pemula kayak saya itu sebenarnya ini baru latihan, baru tahap latihan saja. Tapi yang penting bagi kami adalah berani mencoba. Keberanian itu yang modal utama kami ya sebagai penulis pemula. Ya, pesan yang disampaikan oleh pada buku ini itu adalah bahwa setiap kita ini adalah seorang pendidik. Jadi tidak harus sebagai guru lebih dahulu, sebagai pengajar, tapi siapapun kita adalah hakikatnya adalah sejatinya adalah sebagai seorang pendidik. Jadi kita sering mendengar al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi seorang ibu itu pendidik, kemudian kita pun, siapapun adalah pendidik. Mendidik diri sendiri, mendidik keluarga, mendidik masyarakat, dan akhirnya menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Kalau teman-teman ini kebanyakan yang di sini, penulis buku ini adalah kebanyakan dari pendidik ya, dari guru, kemudian kepala sekolah. Nah, saya pribadi sebenarnya bukan tenaga pengajar ya. Basic saya bukan tenaga pendidik. Nah, makanya di sini saya tuangkan pengalaman pribadi saya. Saya pengen bahwa Indonesia ini maju dari sisi pendidikannya. Nah, kemudian saya punya program pribadi yang insya Allah berguna bagi masyarakat. Saya merintis pendirian Rumah Pintar. Nah, saya kasih nama Rumah Pintar Sulistiawati. Saya merintis Rumah Pintar Sulistiawati ini pada tahun 2015. Jadi pada tanggal 7 September 2015. Itu sesuai dengan hari lahir istri saya. Jadi makanya dinamakan Rumah Pintar Sulistiawati.
Rumah Pintar ini punya program buat adik-adik sekitar terutama ya. Itu yang pertama, diharapkan dengan anak-anak belajar di sini, yang pertama itu diharapkan rajin mengaji dan rajin sholat. Jadi di sini ada bimbingan untuk belajar mengaji dan praktek ibadah sholat sejak dini. Yang kedua, program pintar dan rajin membaca. Jadi bagi tetangga maupun masyarakat sekitar yang pengen anak-anaknya itu pintar membaca, cepat bisa membaca sejak dini, kemudian gemar membaca juga, jadi tidak main HP terus, senang baca buku, itu bisa belajar di sini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, melatih jiwa wirausaha. Jadi di sini ada pelatihan wirausaha, jadi beternak, bertani kecil-kecilan. Jadi intinya cuma melatih anak-anak biar cinta wirausaha saat ini. Di sini ada banyak buku ya. Jadi semenjak saya bekerja itu saya sisihkan penghasilan untuk beli buku. Hanya terkumpul lumayan. Ada buku-buku biasa, buku-buku tentang pertanian, peternakan, buku agama, buku anak-anak, buku remaja. Ada juga buku-buku yang digital ya. Jadi ada e-pen-nya seperti ini. Jadi bisa baca sendiri bukunya. Ada e-pen-nya, jadi anak-anak tidak bosan. Nah, di samping buku semacam itu ada juga LCD mini proyektor. Jadi biar tidak bosan anak-anak, kadang kita nonton film bareng-bareng, film yang memotivasi anak-anak. Jadi ada film keislaman ya, barangkali film yang intinya anak-anak itu senang, menarik untuk senantiasa belajar di sini. Kendala yang saya alami selama ini itu kurang SDM ya. Ya karena saya sendiri bekerja dan tidak di tempat yang dekat. Jadi saya bekerja di Semarang dan tidak setiap hari itu pulang. Jadi kadang pas pulang aja ketemu anak-anak, kadang belajar bareng gitu. Kemudian ada adik juga kadang mengajar di sini, mengajar madrasah. Kalau ada waktu senggang saja, kadang-kadang bisa mendampingi anak-anak gitu. Jadi kendalanya itu kurang SDM. Harusnya ada SDM yang standby di sini. Nah, itu belum kita dapatkan. Jadi untuk praktek yang menunjang dari pembelajaran di Rumah Pintar ini, kita ada peternakan ya, walaupun kecil-kecilan ya. Ada peternakan burung lobet, kemudian peternakan burung merpati, ada terkuku juga, ada burung puter, kemudian ada juga ayam kalkun ya, ayam kalkun. Ada juga sebenarnya kolam ikan ya, tapi kadang dimasukkan anak-anak malah dibuat main-main. Jadi belum maksimal kalau yang diberikanannya. Nah, selama ini kita menggandeng kerjasama dengan madrasah di sini yang dekat rumah ini, Madrasah Ibtidaiyah Badri Salam Sukorejo. Jadi kadang anak-anak itu oleh para bapak ibu gurunya diajak ke sini untuk melihat-lihat ayam, burung. Kadang dihitung, ayo latihan ngitung berapa jumlah ayamnya, berapa ekor kelincinya, burungnya gitu. Jadi untuk menarik minat adik-adik belajar agar tidak
tidak bosan kalau di ruangan terus, ada suasana baru. Sambil jalan-jalan menikmati udara luar, udara yang segar. Sambil belajar juga. Jadi belajar sambil bermain. Memang dulu itu saya pernah punya gagasan ya. Jadi biar satu keluarga ini bisa berperan di rumah pintar ini sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kalau saya itu menyediakan buku-buku, kemudian adik itu sebagai pengajar langsung. Nah, bapak saya ini kebetulan, almarhum bapak saya ini kebetulan beliau dulu kepala sekolah di sini, mengajari para siswanya untuk berlatih bercocok tanam. Jadi bapak itu dulu rajin mengisi polybag, kemudian bikin pembibitan alpukat, kates, kemudian sayur-sayuran. Alhamdulillah bapak itu menjadi teladan yang baik, dari sisi pertaniannya bisa diandalkan. Jadi alhamdulillah selama ini untuk memaksimalkan dari sisi manfaatnya biar bisa dinikmati oleh masyarakat luas, maka saya punya program mobil pintar. Jadi kita bawa buku-buku fasilitas yang ada, pakai mobil kemudian keliling ke masyarakat, bisa ke masjid-masjid karena keadaan di TPA itu. Ada juga pas ada kegiatan misalnya kemah santri, kemudian perlombaan atau festival santri gitu ya, di tempat anak soleh bisa jadi. Bisa juga ke panti asuhan. Karena ke depan seperti itu, ke panti asuhan, ke alun-alun kota yang banyak orang berkumpul. Nah, kita bawa koper biasanya. Jadi mobil, buku-bukunya kita taruh di koper. Kemudian juga ada game-gamenya, ada permainan-permainannya untuk menarik anak-anak itu. Kita bawa keliling. Jadi itu untuk biar masyarakat semakin merasakan manfaatnya. Itu tentang mobil pintar. Kemudian yang gardu pintar. Jadi selama ini dari si manfaatnya pas ronda itu biar tidak hanya untuk jaga malam saja. Jadi kita di situ kita adakan buku-buku yang mendukung. Jadi sambil ronda ya, sambil jaga, bisa menikmati baca-baca buku. Kita bisa ambil manfaat di situ. Yang kebanyakan kalau di gardu pintar itu kita taruh buku-buku tentang pertanian, karena masyarakat banyaknya petani ya. Atau bisa juga pernah kita adakan juga buku-buku untuk anak-anak ya. Jadi kalau siang hari itu biasanya anak-anak pada main di pos ronda, bisa sambil baca buku anak-anak, buku tentang cerita, buku-buku bacaan ringan biasanya, seperti itu. Ya, selama ini keberadaan Rumah Pintar Sulistiyawati ini belum maksimal ya, belum maksimal. Saya sadari belum maksimal. Di hadapan kita ke depan itu dari sisi manajemen semoga lebih baik. Ada SDM yang standby di sini. Kemudian mudah-mudahan ada tenaga sukarela dari remaja-remaja di sini ya, yang bisa meramaikan Rumah Pintar Sulistiyawati ini. Kemudian juga dari sisi manfaat ke masyarakat, biar bisa menjangkau lebih luas. Semoga kita bisa menjadwalkan misalnya seminggu sekali. Nanti mobil pintar mau kemana gitu. Jadi ada jadwal yang bisa kita agendakan. Nah, untuk kunjungan ke panti asuhan itu juga sebenarnya kita rencanakan. Jadi sambil menghibur anak-anak panti, kita bisa bercengkrama di situ menghibur anak-anak panti. Dan yang terakhir barangkali agar bisa berkembang lebih besar Rumah Pintar ini,
kedepannya kita berharap kita punya wahana wirausaha yang bisa diandalkan. Saya itu merencanakan untuk punya kambing perah sebenarnya. Jadi nanti bisa wisata edukasi. Jadi kita kalau udah berhasil kambing perah itu, kita ambil manfaatnya, susunya kita buat kefir, kita buat susu segar, susu olahan juga. Kemudian bisa mengundang ke sekolah-sekolah, misalkan TK itu kita undang ke sini untuk belajar bareng-bareng. Itu harapan saya ke depan ya. Jadi biar nilai manfaatnya lebih luas. Buku ini insya Allah nilai manfaatnya sangat besar insya Allah ya. Jadi dengan buku ini kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dari sisi pendidikan, dari sisi sosial, dan yang lainnya masih banyak lagi nilai manfaat yang bisa diperoleh. Dan buku ini insya Allah kita ada satu paket ya. Jadi kalau beli buku ini ada souvenir cantik ya. Ada gantungan kunci cantik, buku Madrasah Cinta. Jadi bila panjenengan semua berminat dengan buku ini, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Demikian, terima kasih banyak. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.